Kembali menyapa Anda semuanya melalui program Bible Everyday. Kita akan belajar bersama-sama Amsal pasal yang ke-27. Dan kita akan belajar di ayat yang ke-17. Satu ayat saja, tetapi ayat ini sangat memberkati dan seringkali dikutip oleh banyak orang Kristen. Ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Rupanya kita saling menajamkan dan kita pun saling dipertajam. Bagaimana karakter kita bisa dipertajam menjadi lebih baik tentunya? Maka kita seringkali harus bergesekan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kadangkala kita harus menghadapi masalah dengan orang-orang yang menjengkelkan. Kadangkala kita harus menghadapi masalah dengan orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang sulit. Dan orang-orang ini sebetulnya tanpa kita sadari, dialah yang membentuk karakter kita. Mungkin karakter kesabaran perlu kita asah supaya muncul. Bagaimana supaya muncul buah kesabaran itu? Bukan dengan berdoa. Sebab ketika kita berdoa kepada Tuhan, minta supaya kita menjadi orang yang sabar, percayalah, tidak akan pernah Tuhan menjawab dari langit tiba-tiba bim salah bim kita jadi orang sabar. Bukan seperti itu. Anda boleh berdoa minta sabar. Namun inilah yang Tuhan akan lakukan. Ketika Anda minta sabar, Tuhan akan menempatkan orang-orang sulit di sekitar kita. Untuk apa? Untuk melatih kesabaran kita. Kita berdoa supaya dipenuhi dengan kasih. Lalu apa yang dijawab oleh Tuhan? Apa yang dilakukan Tuhan untuk menjawab doa kita? Maka bukannya tiba-tiba Tuhan mengubah kita jadi orang yang penuh kasih, tetapi Tuhan akan menempatkan orang-orang yang bisa melukai kita. Dan justru ketika kita diperhadapkan dalam situasi itu, kita harus diproses. Bagaimana kita harus mengampuni, bagaimana kita harus memberkati, bagaimana kita harus mengasihi di saat kita dilukai. Justru saat itulah muncul benih kasih dalam hidup kita. Jadi itulah yang dimaksud besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Kita mempertajam seseorang, tetapi seseorang juga mempertajam hidup kita. Dan yang paling sering kita ini dipertajam adalah dengan lingkungan orang-orang terdekat. Kita akan saling menajamkan bersama dengan pasangan. Pasangan tentu saja orang yang kita kasihi, tetapi pasangan juga orang yang sering kali mempertajam kita. Dalam bahasa saya yang lain, pasangan juga yang sering kali melukai kita. Pasangan juga yang sering kali membuat kita seolah-olah habis kesabaran. Kenapa justru pasangan kita? Ya justru karena orang yang terdekat dengan kita itulah yang berpotensi untuk mempertajam kita. Maka ada satu ungkapan yang berkata bahwa pasangan kita adalah batu gerinda buat kita. Kadang-kadang memang tidak menyenangkan ketika diproses seperti itu. Tidak menyenangkan ketika berhadapan dengan mungkin pasangan yang bisa saja melukai kita dengan kata-kata yang tajam misalnya. Bisa saja, saudara. Namun justru itulah salah satu cara Tuhan membentuk kita semuanya. Jadi kalau ingin buah-buah roh, karakter Kristus semakin menonjol, maka caranya bukan kita mengasingkan diri, bukan kita bertapa di gunung yang sepi, tidak ketemu banyak orang, lalu kita berpikir bahwa kita akan menjadi orang yang penuh kasih, kita menjadi orang yang penuh sabar, kita menjadi orang yang baik, suka menolong, menjadi orang yang murah hati. Bukan dengan cara seperti itu. Hampir bisa saya katakan mustahil muncul buah roh ketika Anda melakukannya dengan bertapa di sebuah tempat yang sunyi dan tidak pernah ketemu dengan orang. Justru ketika Anda masuk ke pasar, Anda berada di tempat kerja yang mana lingkungan kerjanya terdiri dari banyak orang, Anda bermasyarakat, Anda berada di tengah-tengah keluarga besar dengan banyak karakter, dengan banyak kebiasaan, Anda berjemaat dan Anda masuk lebih dalam jemaat gereja tersebut, maka kita semuanya akan dibentuk di situ. Jadi kalau ingin muncul karakter Kristus, bukan lari dan bersembunyi. Sebaliknya,
kita mengizinkan orang-orang membentuk kita, orang-orang memproses kita, orang-orang memunculkan buah roh di dalam diri kita. Maka berterima kasihlah kepada orang yang maaf melukai kita. Berterima kasihlah kepada orang yang maaf menyebalkan kita. Berterima kasihlah kepada orang yang merugikan kita, yang membuat kita jengkel, gondok, dan seterusnya. Berterima kasihlah kepada mereka. Kenapa? Karena memang sekalipun kita tidak suka, tapi dampaknya tanpa kita sadari itulah yang membentuk karakter kita. Jadi, kalau kita melihat ayat ini, mestinya kita punya perspektif yang positif sekarang. Kenapa Tuhan mengizinkan orang-orang sulit berada di sekitar kita? Kenapa orang tertentu melukai kita? Kenapa orang yang ini menyebalkan hati kita? Perspektif kita sekarang positif. Itu baik supaya karakter Kristus muncul di dalam hidup kita. Tuhan berkati.